sensus ekonomi dikatakan mendata semua usaha perusahaan. Nah, untuk sensus ekonomi itu sendiri, dampak dari sensus ekonomi itu apa ya Pak? Sebetulnya yang bisa dilakukan itu banyak. Salah satu hal terpenting adalah berpartisipasi. Dengan begitu kita semua bisa turut serta dalam pembangunan ekonomi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Halo. Selamat datang di episode terbaru Sigma Talk Podcast bersama Pojok Statistik Universitas Islam Kediri. Dengan saya, Ana Puspitasari, agen Pojok Statistik Universitas Islam Kediri. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari BPS Kabupaten Kediri, yaitu Bapak Supandi SE. Halo Bapak Supandi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, boleh ya Pak kita sapa dulu sobat online kita. Halo sobat online Sigma Talk. Ya. Nah, di podcast Sigma Talk ke-10 kali ini kita akan membahas tentang sensus ekonomi dan juga apa sih pentingnya sensus ekonomi itu? Pasti kalian juga penasaran kan? Nah, langsung saja kita kupas tuntas bersama narasumber kita hari ini dari BPS Kabupaten Kediri, yaitu Bapak Supandi SE. Oh iya Pak, kan akhir-akhir ini nih sering banget nih muncul di media sosial terkait akan adanya sensus ekonomi di tahun 2026. Nah, ketika saya melihat di media sosial BPS Kabupaten Kediri, juga hampir setiap minggu muncul postingan tentang sensus ekonomi. Betul. Ya, apalagi ada juga nih konten yang berfokus pada sensus ekonomi itu. Iya. Nah, di sini saya juga masih bingung nih, apa sih yang dimaksud dengan sensus ekonomi itu? Oh iya, oke Pak. Sensus ekonomi itu adalah kegiatan pendataan lengkap yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Jadi setiap di tahun berakhiran 6 untuk mendata para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Di tahun berakhiran 6 nanti, tepatnya tahun 2026, BPS akan melaksanakan sensus ekonomi yang kelima atau bisa disebut dengan SE 2026. Jadi di tahun depan itu bakalan ada sensus ekonomi yang kelima ya Pak ya? Betul sekali. Terus ini mengapa sih Pak harus ada sensus ekonomi itu? Iya, mengapa harus ada sensus ekonomi? Pertanyaan yang sangat memukau ya ini. Iya. Karena suatu negara itu punya tujuan dalam merencanakan pembangunan di bidang ekonomi, sehingga sensus ekonomi penting keberadaannya untuk beberapa alasan. Satu, kebutuhan data yang akurat. Kedua, perencanaan pembangunan. Ketiga, kebijakan ekonomi. Dan keempat, pengembangan bisnis dan evaluasi kinerja ekonomi. Dengan demikian, sensus ekonomi membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam perencanaan dan pengembangan ekonomi. Begitu, Mbak. Baik, jadi itu tadi beberapa alasan mengenai pentingnya diadakan sensus ekonomi ya Pak ya. Nah, untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun depan nih, apa saja strategi yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh BPS Kabupaten Kediri dalam rangka persiapan sensus ekonomi 2026 ini? Ya, dalam rangka persiapan ini sudah dilakukan menggandeng agen statistik dan agen potik dalam publisitas SE 2026 yang telah dilakukan sosialisasi melalui medsos dan konten-konten melalui FB, Instagram, dan lain-lainnya. Strategi di bidang teknis yaitu ada aplikasi Snapwangi. BPS memiliki pendataan pasar, profiling, SBR,
untuk menghasilkan prelist SE 2026 yang akurat dan mutakhir. Sensus ekonomi dikatakan mendata semua usaha perusahaan. Jadi semua usaha akan ditata secara lengkap kecuali usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. Begitu, Mbak. Terus ini nanti untuk melakukan sensus ekonominya itu bagaimana sih, Pak? Betul sekali. Biasanya sensus ekonomi itu dilakukan oleh petugas itu mendata dari rumah ke rumah kepada semua rumah tangga dan seluruh usaha. Jadi nanti door to door diharapkan dari rumah tangga itu sendiri memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Berarti kalau datang ke rumah itu berarti membutuhkan banyak petugas untuk sensus ya Pak ya? Iya. Nah kira-kira nih bagaimana terkait syarat, kriteria, dan mekanisme rekrutmen petugas sensus ekonomi 2026 ini? Betul sekali Mbak, tiap kegiatan itu pasti akan membutuhkan petugas yang banyak karena ini kegiatan besar 10 tahun sekali. Nah di sini BPS sudah mempunyai standar operasional, jadi ada perekrutan melalui Sobat, jadi aplikasi mitra statistik ya. Dan itu nanti melalui seleksi tulis, wawancara, dan lain-lain. Juga mempengaruhi juga pendidikan pada petugas karena akan mempengaruhi kualitas data. Nah, di sini kan kita tadi membahas mengenai sensus ekonomi ya. Iya. Nah, untuk sensus ekonomi itu sendiri, dampak dari sensus ekonomi itu apa ya Pak? Apa saja? Sebetulnya dampaknya itu sangat besar ya terhadap masyarakat. Sensus ini bukan hanya di atas kertas saja ditulis terus dibaca, enggak. Tapi dampaknya memang bisa langsung berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita. Misalnya jika hasil sensus menunjukkan pertumbuhan usaha kecil di suatu daerah, maka pemerintah bisa menyediakan fasilitas infrastruktur yang ada kaitannya dengan usaha masyarakat tersebut. Jadi sensus ekonomi ini sangat terdampak di kehidupan kita ya Pak ya. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, apa yang bisa kita lakukan sekarang mengenai sensus ekonomi? Sebetulnya yang bisa dilakukan itu banyak. Salah satu hal terpenting adalah berpartisipasi. Jika ada sensus yang dilakukan di daerahmu, berikan informasi dengan jujur dan lengkap. Dengan begitu kita semua bisa turut serta dalam pembangunan ekonomi yang lebih baik dan akan memperoleh data yang baik pula. Demikian, Mbak. Oke, baik. Untuk itu tadi jawaban mengenai apa yang bisa kita lakukan sekarang dari Bapak Supandi. Nah teman-teman, jadi itulah sedikit gambaran tentang sensus ekonomi. Semoga informasi ini membantu kalian lebih memahami bagaimana data ekonomi mempengaruhi di kehidupan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Supandi atas wawasannya yang sangat luar biasa ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Dan buat kalian semua, jangan lupa selalu kunjungi pojok statistik yang ada di ruang baca lantai 3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast ini. Pojok statistik, tempat asik belajar statistik.